Oleh sebab itu dia harus mengontrol keadaan politik di Afghanistan. 3 metode mereka mainkan sekaligus, putih, hitam, dan kelabu. Dia dilihat di atas hukum, melampaui hukum, ada di sela-sela hukum. Selamat malam pemirsa. Baik, pada malam hari ini saya telah kehadiran lagi seperti biasa, yakni Bang Surya Permana. Saya sebagai host ada beberapa poin yang akan saya tanyakan mengenai kajian politik internasional. Di antaranya yang pertama adalah begini Bang, hari ini kepala intelijen yang disebut dengan Faiz Hamid datang ke Kabul ini dalam rangka apa Bang kira-kira menurut pandangan Abang sendiri memandang soal tersebut gitu Bang? Iya, kita dapat informasi bahwa kepala intelijen Pakistan hari ini datang ke Kabul, Afghanistan. Satu sumber dari wartawan Pakistan bahwa Faiz Hamid datang diundang Dewan Syuronya Taliban dalam rangka penyusunan pemerintahan Taliban yang baru. Dan satu sumber lagi bilang bahwa sekaligus untuk melakukan reorganisasi militernya Taliban. Itu satu sumber dari wartawan Pakistan. Kalau Faiz Hamid ditanya wartawan Barat, dia jawabnya apa? Saya kunjungan aja ini ke kedutaan Pakistan di Afghanistan. Gitu aja sambil minum teh dia. Jadi jalan-jalan gitu? Ya, sambil minum teh, meninjau lah kedutaan Pakistan di Afghanistan. Begitu. Selanjutnya Bang, tadi saya dengar memang ini cukup menjadi pencerahan buat saya gitu. Nah, ada pertanyaan yang sangat menurut saya ini penasaran, apa sih yang disebut atau jasa IC Pakistan ini terhadap Taliban Bang, kira-kira seperti apa? Mungkin ini ada tanda jasa atau hanya pertemanan atau hanya perkawanan belaka di belakang layar itu? Silakan Bang. Jasanya itu waktu Amerika menyerang Afghanistan tahun 2001, para petinggi Taliban itu bertempat di Pakistan, namanya di Quetta, di provinsi Balochistan di Pakistan. Nah, di situ mereka difasilitasi oleh intelijen Pakistan, membentuk namanya Quetta Shuro, Dewan Syuronya yang berada di Quetta itu, di Pakistan itu. Lengkap sudah jawaban dari Abang Surya Permana dengan sangat brilian menurut saya. Namun ada beberapa pertanyaan lagi. Apa sih kepentingan politik hal tersebut begitu antara si Taliban dan si Pakistan gitu? Gimana Bang? Kepentingannya seperti apa? Kepentingannya atau jangka panjang seperti apa Bang gitu? Kepentingannya itu satu adalah soal perbatasan, ya. Jadi batas wilayah. Dulu Pakistan itu sama dengan India, sama-sama dijajah Inggris. Kemudian saling menentukan batas wilayah setelah Great Game, perangnya Inggris melawan Rusia. Soal batasan dengan Afghanistan juga ditentukan. Namanya dengan Duran Line, garis Duran. Garis Duran itulah yang dipakai dalam batas wilayah sekarang ini. Tapi juga ada yang tidak diakui garis Duran ini oleh Pakistan dan Afghanistan, masih saling sengketa lah. Intinya Pakistan pengen wilayahnya utuh. Oleh sebab itu dia harus mengontrol keadaan politik di Afghanistan. Dia nggak mau Afghanistan nggak terkontrol, berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri nggak bisa di remote sama Pakistan, maka akan menuntut batas wilayahnya itu yang sesuai kehendak Afghanistan. Nah,
Pakistan lancarkan operasi intelijen. Itu satu. Yang kedua, sekarang dapat double bonus lagi. Dia bisa memperkuat kerjasamanya dengan Cina lewat obor itu, One Belt One Road itu. Jadi dia bisa kondisikan Afghanistan untuk bersama-sama Cina, menjaga kepentingan mereka dalam obor. Oke. Tapi gini, Bang Surya ya, apa namanya, itu mengenai tujuan dan maksud yang dimaksud oleh intelijen Pakistan yang tadi abang jelaskan. Tapi ya apa namanya, saya berpandangan lain, intelijen ini kok mencari, artinya yang saya gambarkan ini kadang-kadang mesra, kadang-kadang tidak mesra juga gitu. Jadi tidak bisa memandang apa namanya intelijen Pakistan ini konsisten gitu Bang. Gimana kira-kira Bang? Ya itulah intelijen yang sebenarnya. Ya. Intelijen Pakistan ini adalah hakikat intelijen itu diperankan oleh mereka. 3 metode mereka mainkan sekaligus. Putih, hitam, dan kelabu. 3 metode gitu. Yang paling dahsyat tadi kelabu. Ditanya orang, dia bilang cuman kunjungan ke Pakistan, ke Afghanistan. Pak Faiz ngapain ke sini? Ya kunjungan doang katanya, lihat-lihat kedutaan Pakistan. Di sebelah sana bilang dia diundang Dewan Shuro. Apa namanya? Dewan Suronya Taliban. Nah, ini kan kelabu gitu loh. Ya. Jadi abu-abu ya. He is truly intel gitu loh. Faiz Hamid nih senyata-nyatanya makhluk intel gitu loh. Agen intelijen yang paling top gitu loh. Iya. Nah, Pakistan juga tidak pernah hitam putih dalam kerjasama intelijen gitu. Misalnya dulu dia sama Amerika kerjasama mengusir Uni Soviet di Afghanistan. Dikerahkanlah, dilatihlah mujahidin Afghanistan itu di Pakistan. Terus gabung juga mujahidin seluruh dunia di Pakistan. Diusir Uni Soviet. Setelah Uni Soviet diri, bubar keluar, membentuk pemerintah mujahidin. Nggak cocok sama Pakistan, dia dukung Taliban. Iya. Berdirilah kerajaan pemimpinan Taliban itu tahun 96-2001. Tapi Amerika kagak suka. Diserbu Amerika kan, disembunyikan lagi sama mereka si apa namanya petinggi-petinggi Taliban ini di Quetta tadi, di Balochistan. Mereka sembunyikan. Tapi Amerika juga minta tangkap juga si orang-orang Dewan Suronya ini, banyak yang tangkapin, termasuk Abdul Ghani Baradar ini. Iya. Yang konon besok bakal jadi presiden, Abdul Ghani Baradar. Ini juga ditangkap oleh mereka, oleh Pakistan atas permintaannya Amerika. Disiapin, tapi juga kalau klien minta tangkap, sementara ya kita tangkap lah gitu loh. Iya. Karena juga si Abdul Ghani Baradar juga mau membangun satu soliditas Pakistan. Dia mau membangun komunikasi dengan Hamid Karzai. Nah kalau ini ketemu, Pakistan bisa ditinggalin, dipotong sama dia oleh intelijen Pakistan. Mereka potong hubungan ini supaya loyalitasnya ke mereka lagi gitu loh. Yeah. Tidak terjadi tadi yang disebut persatuan Pakistan agar tidak menuntut garis duran itu, melebihi garis duran itu. Yeah. Nah, itu si Haibatul Akhundzada yang menjadi Amirul Mukminin mereka ini. Setelah Mullah Omar, Akhtar Mansur mati kena drone. Habis itu sekarang Haibatul Akhundzada ini juga dia tinggalnya di Pakistan lama. Sekolah madrasahnya di Pakistan, di Quetta itu, di Balochistan. Nah, intelijen Pakistan ini truly intelligence. Nangkap juga nggak ada nangkap diadili gitu, nggak sering. Nangkapnya tuh taktik semua, strategi semua. Nah, ini berbeda. Inilah intelijen dunia tuh kayak gitu, kelas dunia gitu loh intelijen tuh. Dia dilihat di atas hukum, melampaui hukum, ada di sela-sela hukum gitu. Tidak hitam putih, kebanyakannya kelabu gitu. Ya, jadi lebih kebanyakan berkamuflase kayak kira seperti itu ya. Iya, demi kepentingannya dia. Kepentingannya dia apa? Ya, kepentingannya ya politik.
kekuasaan. Iya, cita-cita negaranya dia apa? Garis kehendak pemimpin republiknya apa? Negaranya menghendaki apa? Dia bekerja untuk itu. Tapi menjadi menarik apa yang mereka lakukan, nggak ecek-ecek gitu loh. Ya ini kan standarnya kelas internasional. Ya, kelas bukan dunia, kelas nyusup bilang-bilang gitu loh. iya. Nyusup tapi ngaku gitu. Baik Bang Surya, ini menurut saya sangat menarik. Poin yang paling penting itu yang poin nomor 4, bahwasannya intelijen ini tidak selalu cenderung ke putih, tidak selamanya cenderung ke merah. Kadang-kadang kan lebih ke kelabunya, begitu kira-kira seperti itu ya Bang ya. Saya kira kajian pada malam hari ini cukup menarik dan cukup luas akan wawasan. Kita rehat dulu, saya Ruslan Effendi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.